Tetapi jika kita bersatu melakukannya bersama-sama, kita akan menjadi kekuatan yang kokoh. Hari ini kita belajar tentang gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang silakan perhatikan set yang Ibu tunjukkan. Ada 2 gambar. Coba kalian amati kedua gambar tersebut. Apa perbedaan dasar yang kalian lihat? Silakan. Jawaban Mbak Hilda itu tadi tentang gambar B kelihatan seru karena bareng-bareng. Ibu mau tanya ke Mas Auki, kalau di gambar B itu kan warganya mau nge-chat bersama, apakah setelah selesai warga akan membantu, akan meminta bayaran atau upah? Bagaimana menurutmu? Enggak, Bu. Biasanya kalau di kampung itu ikhlas, paling cuma dikasih makan, kopi, rokok, dan lain-lain, Bu. Nah, tepat sekali. Gambar B menunjukkan esensi dari gotong royong. Secara bahasa, gotong berarti mengangkat dan royong berarti bersama-sama. Jadi gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Nah, adapun pengertian gotong royong secara utuh, gotong royong adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan demi kepentingan bersama. Dengan gotong royong, pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Nah, menurut Koen Tajamingrat, gotong royong adalah suatu konsep yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat agraris. Ia membaginya menjadi 2, gotong royong sebagai kerja bakti untuk kepentingan umum dan gotong royong sebagai tolong menolong antar individu, misalnya saat pesta pernikahan atau sebagainya, teman-teman. Tadi Ibu jelaskan, menurut Pak Koen Tajamingrat, gotong royong itu erat kaitannya dengan masyarakat agraris atau petani. Coba Siti, kenapa masyarakat petani zaman dulu itu sangat butuh gotong royong? Kira-kira mereka gotong royong dalam hal apa di sawah? Mungkin gotong royong pas nanam padi atau pas panen, Bu. Soalnya kalau sawahnya luas, dikerjakan sendiri itu lama banget. Luar biasa analisisnya, betul sekali. Menanam dan memanen padi itu butuh tenaga banyak. Itulah mengapa budaya ini lahir. Dan seperti kata Pak Koen Tajamingrat tadi, ada dibagi 2. Ada yang sifatnya kerja bakti dan ada sifatnya yang tolong menolong. Gotong royong ini bukan budaya baru anak-anak. Ini adalah konsep luhur bangsa Indonesia yang menjadi akar dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang di dalamnya ada nilai sukarela, keadilan, kekeluargaan, dan tanpa pamrih. Nah, sekarang Ibu mau uji kefokusan kalian. Tadi ada kerja bakti untuk umum dan tolong menolong untuk individu ya. Coba Faris, kalau di desa ada kegiatan memperbaiki jembatan yang rusak, itu masuknya ke jenis gotong royong yang mana? Kerja bakti atau tolong menolong? Itu masuknya ke kerja bakti, Bu. Soalnya jembatan kan dipakai untuk orang banyak, bukan 1 orang aja. Hebat, jawabannya sangat tepat. Kalau membantu tetangga yang rumahnya roboh terkena angin, yaitu baru masuknya tolong menolong antar individu. Nah, sekarang Ibu ada 1 video tentang gotong royong. Coba kalian amati, nanti Ibu akan kasih pertanyaannya. Bekerja untuk menyeberang mengambil makanan yang telah mereka tambahkan. Malam itu, sarang semut merah dipenuhi dengan kebahagiaan, merayakan makanan yang berhasil mereka dapatkan dan kemenangan atas kesulitan. Nah, ini Ibu tulis pertanyaan, kalian analisis dari video yang sudah Ibu perlihatkan. Oke, sudah ada bisa jawab? Saya Bu. Oke, saya Bu. Oke,
Jadi, ini kesimpulan gotong royong. Gotong royong adalah budaya baik bangsa Indonesia dengan bekerja bersama, pekerjaan cepat selesai dan hubungan menjadi semakin lebih erat. Nah, sekarang Ibu ingin kalian merasakan bagaimana dinamika bergotong royong. Kita akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok besar. Kelompok 1 fokus pada lingkungan sekolah dan kelompok 2 fokus pada lingkungan masyarakat atau desa ya. Tugas kalian dikerjakan di lembar buku masing-masing. Diskusikan dan analisis apa saja contoh konkret tindakan gotong royong dan lingkungan masing-masing, apa manfaatnya dan apa dampaknya jika lingkungan tersebut tidak ada gotong royong. Waktu diskusi kalian adalah 5 menit dari sekarang. Silakan bergotong royong di kelompoknya masing-masing. Oke, Bu. Nah, kelompok 1 ada kesulitan. Tidak. Bu. Oke, bagus. Cari contoh yang sering kalian lakukan setiap hari ya. Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Bayangkan ya kalau di desa sewakannya mampet, tidak ada yang mau bekerja bakti, apa yang terjadi? Nah, tuliskan itu. Bilangnya anak untuk dimudi, Bu. Baik, waktu diskusi selesai. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, silakan kelompok 2. Ini dampak dari Nah, silakan dari kelompok 2. 1, maaf ya. Ya, Bu, ini kelompok 1 bukan kelompok 2. Oke, tadi pertanyaan untuk kelompok 1 kan apa? Singkat, yaitu contoh konkret tindakan gotong royong di lingkungan masing-masing, misalnya kerja. Oke, bagus. Bagus sekali. Beri tepuk tangannya. Nah, dari hasil kedua diskusi tadi, kita bisa melihat ya bahwa gotong royong itu sifatnya universal dan dibutuhkan di mana saja, di rumah, bantu ibu cuci piring, di sekolah, pikir bersama, dan di masyarakat ada kerja bakti, bahkan tradisi seperti sambatan ya, atau membangun rumah warga bersama-sama tanpa dibayar, digaji, melainkan hanya disediakan makan. Oke, ibu ada kuis lagi, kuis berhadiah. Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Hitung, Bu, dihitung, Bu. Oke. Bu. B. Nah, ibu hitung ya. 1, 2, 3. Ayo Fadila. Oke. Coba. Menggunakan contoh gotong royong di lingkungan rumah, Bu, menyambut hal bersama keluarga. Oke. Nah, ini Terima kasih. Nah, sudah ya, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri kelas yang seru ini, mari kita lakukan review atau kesimpulan bersama. Siapa yang berani menyimpulkan apa esensi hari ini, maka ibu akan kasih hadiah lagi. Oke. Kesimpulan hari ini adalah gotong royong itu membuat pekerjaan berat menjadi ringan, mempererat. Ini. Nah, Tuh, kumpulkan di meja. kasih nama nggak, Bu? Iya. Silakan tulis di kertas yang ibu bagikan. Tuliskan satu tindakan gotong royong yang paling sering kamu abaikan dan apa